Hari ini saya sudah mempelajari bahasa Indonesia materi kelas 2 SMA. Saya sudah selesai mempelajari bab kedua tentang kreativitas. Nah, di dalam bab ini saya mempelajari beberapa hal, yaitu tentang wawancara dan tentang pementasan drama. Yang pertama tentang wawancara. Jadi kalau kita mendengarkan wawancara itu, kita jangan asal dengerin wawancaranya gitu aja, tapi kita tuh harus harus mampu menyampaikan lagi hasil dari isi dari wawancara tersebut ke orang lain secara lisan. Nah, gimana caranya? Caranya kita harus bisa menemukan pokok-pokok pembicaraan dalam wawancara. Nah, pokok-pokoknya itu biasanya adalah siapa yang mewawancarai, terus siapa yang diwawancarai, dan apa isi dari pembicaraan tersebut. Nah, setelah kita dapat pokok-pokoknya, kita rangkum isi pembicaraannya itu, isi dari hasil dari wawancara itu kita rangkum. Nah, setelah dirangkum baru kita sampaikan kembali ke orang lain secara lisan. Nah, wawancara itu sebenarnya adalah pembicaraan antara dua orang, percakapan antara dua orang. Wawancara itu nggak terlalu berbeda jauh sama pembicaraan sehari-hari, sama pembicaraan kita sehari-hari, karena di dalam wawancara itu ada proses sama aja, ada proses percakapannya kan, ada proses tanya jawab, dan disitu ada kegiatan mendengarkan dan berbicara. Jadi nggak terlalu beda dengan kegiatan percakapan kita sehari-hari. Nah, terus ada dua tipe dalam menyimak wawancara, yaitu menyimak efektif sama menyimak faktual sama menyimak empatik. Nah, kalau menyimak faktual itu adalah menangkap dan memahami konsep dan info dari pembicara. Dalam menyimak faktual itu kita harus memusatkan pikiran kita pada pesan-pesan orang lain, dan kita harus berusaha buat mendapatkan fakta-fakta. Kalau dalam menyimak empatik itu menolong kita buat memahami emosional pembicara dan gimana sikap tersebut mempengaruhi ujarannya. Dalam saat kita menyimak empatik, kita harus perhatikan isyarat-isyarat nonverbal seperti gerak-gerik anggota tubuhnya gitu. Nah, kita juga harus menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Yang terakhir, kita harus bisa memusatkan perhatian kepada pesan, bukan pada penampilan. Terus mengungkapkan hasil wawancara. Sebenarnya sebelum kita mengungkapkan hasil wawancara itu, kita harus melalui langkah-langkah yang tadi, yang mendengarkan isi wawancara itu. Kita menemukan pokoknya dulu, lalu dirangkum, baru kita mengungkapkan atau menyampaikan kembali hasil wawancara yang tadi kita udah rangkum. Nah, dalam menjelaskan isi wawancara itu kita harus bisa menggunakan bahasa kita sendiri. Terus nah, setelah bagian wawancara ini saya mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi pementasan drama. Nah, dalam mengidentifikasi pementasan drama ini, jadi di situ ada cara-caranya ya. Nah, saya jadi mengerti gimana cara menentukan tokoh, peran, dan watak untuk sebuah pementasan drama. Ada beberapa unsur yang bisa kita apresiasi nih dari karya pementasan drama. Ada 3, yaitu pelaku dan perwatakan, dialog, sama konflik. Nah, kalau pelaku dan perwatakan itu secara keseluruhan ciri-ciri jiwa seorang tokoh dalam melakukan drama, yaitu pelaku dan perwatakan itu keseluruhan ciri-ciri jiwa dari seorang tokoh dalam melakukan drama. Nah, kita tuh harus bisa memahami karakter yang dikehendaki penulis. Jadi itu perlu supaya
penampilan kita benar-benar nyata nantinya. Nah, kalau dialog itu merupakan jalan cerita yang diwujudkannya lewat gerak dan percakapan antar pemain. Ini ditujukan supaya penonton bisa mengikuti dan memahami jalan cerita dari drama yang sedang disaksikannya gitu. Terus kalau yang terakhir konflik itu pertentangan tokoh pada diri sendiri atau dengan orang lain. Konflik ini nggak terjadi begitu aja. Nah, terus ada motif itu adalah peristiwa yang terjadi karena tindakan tokoh. Nah, motif bisa muncul dari berbagai sumber, bisa dari basic insting atau kecenderungan dasar, bisa dari situasi yang melingkupi manusia, bisa dari interaksi sosial atau watak dari manusia itu sendiri. Jadi dengan mengetahui motif, pembaca akan lebih mudah dan lebih kuat dalam membayangkan perilaku atau peristiwa dalam drama. Nah, di bagian akhir ini ada rangkuman. Saya merangkum beberapa hal dari bab ini. Yang pertama tentang wawancara. Jadi dari wawancara itu kita bisa menemukan pendapat dari narasumber. Tapi dalam hal ini perlu diperhatikan kalau narasumber ini, kita harus memahami kalau narasumber itu kan punya pandangan tersendiri atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sang pewawancara. Nah, yang kedua, rangkuman saya itu tentang motif. Jadi motif tokoh dalam drama itu berhubungan dengan alasan tiap tokoh mengambil tindakan.